mau tanya udah sementing, khalas. bagaimana memakamkan jenazah? Ya udah, seperti Allah yang mengajarkan anak Adam, dikuburin Ya aja. sama, sholat mayit seperti itu, Majid. Nggak ada harusnya, bos. Jadi ulama itu berijtihad, kemudian mengeluarkan hukum bagaimana sholat mayit. Ini nggak paham ini apa siapa Mahdawi Ini ini. bukan- Kasih tahu Majid. Bukan, kita ini nggak menganggap jenazah itu bangkai, enggak. Makanya kita harus sholati. Di sini banyak Iya, yang faddal, nggak ada yang larang, faddal. Ente mau salatin, ente mau taruh di kayu yang emas juga boleh. Tapi terserah ente. Itu nggak ada aturan, itu manusia bebas di situ, bos. Nggak usah diatur-atur, nggak usah harus pakai. Antum harus pakai ini udah 2025, bos. Manusia udah maju, udah sekarang orang Cina lagi mau bangun apartemen di atas bulan tuh. Antum masih bahas kentut. Gimana sih? Bukan, kita nggak bisa meremehkan kentut soalnya. Ya Agar udah, artinya ada generasi kan. Ya udah, harus enggak. dijelaskan Ya di udah, setiap- enggak setiap bahas kentut. madrasah bahwa Ya. kentut itu membatalkan sholat gitu loh. Istinja bukan. gimana? Nggak ada yang batal Istibra salat, bos. gimana? Bos, nggak ada yang batal salat. Nggak ada batal salat. Batal salat itu hanya kamu itu. Nggak ada yang namanya batal salat. Arti salat aja nggak. Bagaimana arti salat? Antum kalau yang batal yang itu ya ente kentutnya, kalau kentutnya bau, nanti orang marahin kamu. Itu ya, nah itu risikonya aja. Tapi nggak ada namanya batal salat apa. Tapi kentut itu karena ada risikonya. Masa ente waniin orang gitu udah gali Oh. ada paham nggak? Tapi nggak ada batal salat. Ini ada aja, ini manusia yang hidup di hutan kita tahu itu kalau bau amis, bau apa nggak baik gitu. Nggak usah dia harus ada mujallad jilid-jilid buku-buku bahas bab kentut, bab istinja, bab kencing, bab Bukan. ini, bab itu. Kita ini kan muqallidin, artinya orang-orang yang bertaklid. Orang yang bertaklid nih walil awam ayyukallidul ulama wal fuqaha. Nah, Gitu karena loh. Bukan saya kambing, nak- karena bukan saya nak- kambing. Karena kambing. Bukan seenak kita terus Begini, mendebatkan ya hukum. ya Itu Mahdawi. ada ilmunya juga gitu. Ya Mahdawi, ya Habibi, ya Nur al-Aini. Isma' qallak, isma'. Baik. Manusia buktinya kalau terlalu banyak aturan berarti mereka itu bodoh. Maka anak SD dia masuk kamar mandi ada tulisan jangan buang tisu dalam kamar mandi karena dia masih belum tahu, makanya harus ada aturan. Banyak aturan berarti manusia masih bodoh gitu. Tapi kalau hal-hal yang kecil kayak seperti tadi saya bilang, masa anak SMA harus ada tulisan di dalam kelas jangan kencing di meja belajar? Nggak wajar. Karena udah tahu, mereka udah umur, udah matang, udah mikirannya, gak mungkin ada anak kencing di meja belajar. Karena ada SMA. Tapi kalau masih SD, ada aturan. Terlalu ada aturan, berarti ini yang diatur itu manusia bodoh. Ya seperti itu, bikin fikih. Bab kentut, bab nikah, bab maksudnya waktu, begini Majid, orang-orang yang sudah maksudnya begini Majid, orang-orang yang sudah etikanya tinggi, artinya dia sudah maksudnya bukan awam lagi ya, dia itu sudah tahu bahwa kentut itu membatalkan sholat gitu loh. Artinya apa? Ada rihah mustayyibah di sana. Lah kemudian orang-orang awam yang tidak tahu mengetahui agama sama sekali. Ya sekarang saya bilang sama antum. Sekarang saya tujuan ya akhi tujuan ya. Kalau sholat itu sambil kentut gitu loh. Iya makanya itu otak manusia tuh harus berjalan. Jangan kalau kamu cuman hanya membaca dan mentaklid, akal anda itu dibukukan secara tidak langsung. Makanya dikatakan kita umat kambing, tidak bermaju-maju. Tidak ada keciptaan. Sebentar aku jelasin. Seperti tadi saya bilang, kenapa misalnya saya bilang, misalnya kalau kamu tuh tujuan wudu apa di salat? Di Al-Quran tidak ada kata wudu, tapi ada kata kalau kamu mau salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu cuci tangan, cuci kaki. Itu ibaratnya Allah menjadikan itu ibaratnya simpel buat orang itu biar tahu. Itu kalau kita ini lebih baik kita ini selalu menjaga kebersihan.
Sekarang Ana mau tanya sama ente, bulan puasa, besok dekat bulan puasa. Kamu, oke, orang muslim, Masya Allah, lagi puasa sampai itu. Tapi bau mulutnya sampai satu kantor binsan ampun teh. Bagaimana puasa antum itu? Bagaimana puasa antum? Loh, pakai masker Majid. Kalau orang-orang kantor kan sudah tahu, bukan masyarakat awamnya maksudnya. Maksud saya begini, antum ini sekarang Kan mau perlu wudu. dijelaskan. Makanya apa aja itu aturan di dalam Al-Quran, bukan aturan buat orang yang bodoh, yang geblok itu, paham nggak? Makanya kalau kita tahu Allah ini bilang cuci muka, cuci tangan, itu artinya harus kita menjaga kebersihan, ketertiban. Itu kita ini bukan hanya tangan kita. Sekarang Ana mau tanya sama antum kalau oke, cuci tangan, cuci kaki, cuci isap kepala, kaki atau gitu. Tapi antum ini celananya kotor, ada bau, ada ini itu, masuk masjid salat, boleh nggak? Gak boleh kan? Gak boleh. Artinya gini, Majid, kalau semua orang kayak antum, Majid, mungkin ya sudah, mungkin nggak perlu dijelaskan. Antum sudah bisa menilai sendiri dari segi etika sosial. Lah orang-orang awam itu kan banyak yang maksudnya yang awam banget, tidak mengetahui agama, kan yang bikin awam itu dari tangan sendiri, karena kita diajarin dari kecil, kalian nggak boleh tafsir Al-Quran sendiri, haram, man fassara Al-Quran birayihi dakhalan nar, siapa barang yang mentafsirkan gitu-gitu, diajarin, ditakutin, biar jalan bisnis mereka, bos, biar bisa ke Makkah selfie pakai Alfa, sebagai bos, awam gitu. tidak bisa menafsirkan, Paham bahkan menerjemahkan Al-Quran kadang salah-salah kok. Artinya kita butuh ulama memang untuk menjelaskan. Itu butuh ya, ulama itu biar alfatnya tambah, menjaganya nambah. Ya itu istrinya 4 boleh. Bener, gitu. Umat kambing tetap kambing, diakal-akalin. Partai politik jadi besar, fulusnya jadi besar, kambingnya kambing, nggak perlu berubah. Iya, makanya umat kambing ini, Majid, yang perlu dijelaskan, Majid. Coba Buya Ali barangkali mau disampaikan apa, Buya Ali? Ini tadi buka mic nggak mau sampein. Nah, ya. Ada mau nutup satu kata. Ada kata berkataan satu orang filosof. Ya, lupa namanya. Salah, saya takut sebut. Kata dia, ad-dinu afyunus syu'ub. Agama itu adalah narkoba manusia. Kalau kamu mau membuat satu umat dia itu mabok, pakai senjata yang paling murah. Itu apa? Agama. Beli kiai-kiai, suara kiai-kiai, dekatin kepada raja-rajanya atau menkuasa, nanti bisa menarahin umat kambing ini. Ya, silakan, faddal. Iya, Buya Ali silakan. Ya, benar ya, memang dikatakan Majid tadi bahwa dengan kekuatan dan fulus ini bisa menciptakan agama, bisa mengkafirkan orang yang sudah. Annal musyrikina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ansib lana rabbak. Sebutkan tadi, ansib lana rabbak, fa anzalallahu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Wa kadza rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Jarir an Ahmad ibn Mani' zada ibnu Jarir Muhammad ibn Khaddas an Abi Sa'ad Muhammad ibn Maisir bihi zadabu ibnu Jarir wa Tirmidzi qala as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad li'annahu laysa shay'un yuladu illa sayamut wa laysa shay'un yamutu illa sayurasu wa inna Allah jalla jalaluhu la yamutu wa la yuras wa lam yakul lahu kufuwan ahad ولم يكن له شبه ولا عدل وليس كمثله شيء. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعد محمد بن ميسير به. ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي عالية فذكره مرسلا ولم يذكر أخبرنا. ثم قال الترمذي هذا أصح من حديث أبي سعد. حديث آخر في معناه قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا سريج ابن يونس حدثنا إسماعيل ابن مجالد عن الشعبي عن جابر أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد إلى آخرها.
isnaduhu muqaribun. Wa qad rawahu Ibnu Jarir an Muhammad ibn Auf an Surayj fadhakarahu faqad arsalu ghairu wahidin min as-salaf. Rawahu Ubaid ibnu Ishaq al-Attar an Qais ibn Rabi' an Asim an Abi Wa'il an Ibn Mas'ud qalat Quraisy li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ansib lana rakbak fanazalat hadhihi suratu فنزلت عليه سورة قل هو الله أحد. قال الطبراني رواه أفرياني وغيره عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلا ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي يعني الواجي بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء نسبة ونسبة الله قل هو الله أحد الله الصمد والصمد ليس بأجوف. حديث آخر في فضلها قال البخاري حدثنا محمد هو الدحلي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن أمه Bang Nasution, binti Bang Nasution, Abdurrahman. cukup Bang Nasution, coba dijelaskan tauhidnya secara ini pakai bahasa Indonesia biar Jadi yang Allah lain- katakan Maaf Bang, ya, Bang. Atau Bang Majid bisa langsung ditanggapi. Maaf ya, Silakan. sekarang gantian. Anak dengar panjang lebar ini. Anak tanya, simple. Antum bilang, anak kan kita lagi bahas at-tauhid. Kita lari ke tauhid af'al dan sifat dan ini. Kita nanya simple, ayat yang dia baca setiap hari di salat hampir 10 kali ya. Qul huwallahu ahad. Dia panjang lebar meriwayatkan membaca ya hanya fotokopi, cuman baca menjelaskan riwayatnya sebab nuzul, tapi tidak menjawab pertanyaan saya apa artinya qul Saya mau jawab. Sabar. Itu gantian ya akhi, gantian. Ana nggak potong antum, ana hargai antum, adab, munazarah, ya. Saya bertanya sama dia, sama akhi ini, ya akhi, menjelaskan ya asbabun nuzul, ada orang yang menanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimananya nisbat Allah Subhanahu wa taala turun ayat itu. Ya, itu semua riwayat itu mentafsirkan asbabun nuzulnya tapi enggak menjelaskan artinya qul huwallahu ahad. Saya bertanya lagi sama akhi, ya akhi, saya minta tolong sama antum, bagaimananya faham Anda dengan tauhid? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saya minta menjelasannya dan memahamannya secara rinci dan tauhid. Jangan riwayatnya asbabun nuzul. Gitu aja. Baik, tadi kan saya mau jelaskan kepada Anda. Oke, Qul, katakan wahai Muhammad. Khitabnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, kata perintah. Ya, takdiruhu anta. Qul anta ya Muhammad. Maksudnya adalah katakan wahai Muhammad. Qul huwallahu ahad. Huwa, dia Allahu ahad. Ahad adalah maksudnya adalah ismul liman tafarda fi dzatihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala esa di dalam zatnya. Tafarrada fi sifatihi, esa dalam sifatnya dan esa dalam perbuatannya dan ucapannya. Fala yusyriku fi dzalika ahadun. Tidak ada yang mensekutukan Allah di dalam sifatnya, di dalam zatnya, di dalam perbuatannya, di dalam perkataan-perkataannya. Wadih hadal kalam? Betul. Allahus samad. Allah as-samad. Amma as-samad fa huwa al-kamilu fi sifatihi muhtajun ilaihi jami'u makhluqatihi. Yaitu as-samad adalah sifat yang sangat sempurna di dalam sifatnya Allah, yang mana seluruh makhluk muhtajun ilaihi, sesuatu yang semuanya membutuhkan Allah, semuanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, as-sayyidul ladzi kamula fi su'dihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala dialah sesuatu zat yang seluruhnya, seluruh makhluk adalah sesuatu yang bergantung kepadanya. Lam yalid, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak.
Kenapa dikatakan tidak beranak? Karena di sana ada orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Dan Allah telah mengkafirkan di dalam Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafirlah mereka orang yang mengatakan Allah itu Tritunggal atau anak Tuhan. Ya, atau mereka mengatakan Ibnullah, yang mereka mengatakan Uzair ibnullah. Ya, Uzair itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan lam yalid walam yulad, dan juga tidak diperanakan sebagaimana Isa. Sebagaimana seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dipermulakan dengan kelahiran, dan Allah Oke. tidak pernah dilahirkan. Oke, Allah katakan. terima kasih Itu maknanya. penjelasannya. Oke, terima kasih penjelasannya. Wadih, wadih. Ya, oke, kita ketemu di titik satu, kita satu-satu, akhi. Satu-satu. Kita fokus kepada Ahad, ya, kepada Ahad. Kepada Ahad, Esa. Antum pahamnya Ahad itu Esa. Betul? Sekarang ana mau tanya sama antum. Allah itu majmu' aba uhadi. Mazmu'? Hah? Mazmu' maksudnya terkumpul? Hada kalam la yaqulu ahadun minal ulama. Justru pertanyaan kami itu ya, ana tanya sama antum. Ana tanya sama antum. Antum paham tentang tauhid Ahad? Enggak, Allah tunggu sebentar, Subhanahu wa ta'ala. Kamu sedang membahas zatnya Allah atau sifat Allah? Zat itu zatnya, sifatnya itu. Oke, Allah pertanyaannya sekarang. Subhanahu wa ta'ala, zatnya itu sifatnya adalah majmu' aba uhadi. Zatnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Majmu' atau uhadi? Sekarang nggak ada orang yang mengatakan Allah itu terkumpul daripada bagian-bagian. Justru kamu bertanya itu datang dari mana pertanyaanmu itu? Ya, sabar. Tidak ada sabar. orang mentafsir sabar, Allah Subhanahu wa ta'ala. sabar. Berarti Wala tadribu, dengarkan biar saya jelaskan kepada Anda. Wala tadribu lillahi amsalah. Jangan kau buatkan permisalan untuk Allah. Oke. Kenapa kamu membuatkan permisalan untuk Allah suatu yang tidak pernah dipermisalkannya? Itu nggak apa-apa, sabar. Wala tadribu. Berarti Loh, kamu bertanya tadi itu justru la kamu itu telah ilaha membuat illallah. permisalan Sabar ya, untuk akhi, Allah. sabar satu persatu. Kita ini mau bahas. Jangan panas dulu, sabar. Wala tadribu Berarti lillahi antum- amsalah. Ya. Berarti antum sepakat sama ana Allah Subhanahu wa taala uhadi, laisa majmu'. Yani setiap ada selain Allah Subhanahu wa taala pasti ada majmu'nya. Kayak misalnya air itu hidrogen sama oksigen. Jadi air, ya kan? La Kalau ini semua tadribu makhluk- lillahi amsalah. Jangan kau Ya misalkan akhi, untuk Allah sabar ya sesuatu. akhi, sabar. Jawab. Antum sampai pertanyaannya. Laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan apapun. Oke, kita mau sampai ke situ. Tapi Walam antum yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak setara dengan apapun. iya, oke. Berarti Allah Subhanahu wa taala Ahad, sah? Tidak majmu'. Zakarta ayatahu. Iya, tidak Lima tidak du'ain. majmu'. Kalimat. Sepakat. Ya, sepakat antum. Naam, sabaqat hadal kalam. Naam. Sepakat Laqad antum. sabaqat ayatuhu qara'tu laka. Iya, sepakat. Allah tidak majmu'. Allah uhadi. Sah? Uhadi saja tidak ada problem mengatakannya. Justru itu Tidak datang ada- daripada Iya. Uhadi, Sabar. Nah, Tidak ada dalil. tidak ada Bahwasanya bagiannya. Allah itu uhadi, mana? Ma'ana daliluhu. Ya, Atini dalilah. bukan, sabar ya, akhi, sabar ya Allah ini. Ya, saya bertanya, saya sabar tanya. Atini Ya, dalilah. sabar. Kita ini satu-satu ya, akhi, pelan-pelan ya, akhi. Sabar. Minum kopi, Ya, datangkan air dalilnya. hangat. Wahadi majmu' aina daliluhu? Ya, tidak dalilan. Bukan Anda lagi. Ini kita sepakat. Antum bilang sama ana sepakat sama antum. Allah itu Subhanahu wa taala uhadi, laisa majmu', ma fi bagian, Siapa enggak ada bagiannya. أنا لا أوافق كلامك أحادي لا من أين هذا يأتيك هذا الكلام من أين يأتي هذا الكلام أعطيني دليلا Berarti Allah majmu' itu ada bagiannya. ليس مسموع لا. ما في أحد يقول هكذا هذا الكلام Sekarang ana bingung من هو antum يقول ini. هذا الكلام Ya terus apa kalau enggak uhadi majmu'? Apa? kan saya sudah katakan tafarrudu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi Ya, wa aqwalihi Ya هذا udah هو ya. الذي Fokus ke satu, قال fokus. العلماء Ya. Fokus ke satu ya akhi, zat Allah itu zat Allah Subhanahu wa taala. Majmu' aba uhadi. Ada bagiannya atau satu bersatu, tidak ada bagiannya kayak air, hidrogen, manusia ada Laisa tangan, ada kamitslihi syai'. Antum paham nggak apa yang saya sebutkan? Antum paham, makanya antum dengarkan, diberikan telinga dua untuk mendengar. Kita tidak menisbatkan sesuatu kepada Allah kecuali Allah yang menisbatkan Gak dirinya. nisbat, saya nanya sama antum. Isma, supaya kamu paham. Allah mengatakan di Al-Quran, "Wala tadribu lillahi amsalan."
Wala tadribu lillahi amsal. Jangan kau buat permisalan untuk Allah. Kita bukan lari. Saya jawab ada dua ini. Qul huwallahu ahad. Antum bilang ahad Allahu itu. ahad. Ma makna al-ahad? Laqad fassartu laka min kalamil ulama. Ya di situ anak tanya di situ Allah itu subhanahu wa ta'ala ada uhadi, ahad itu uhadi. La yasihhu inqisamahu kama qala Syahristani fi kitab al-tauhid liqali Syahristani. Allahu ahad la yasihhu inqisamuhu, tidak ada bagiannya, atau Allah ada bagiannya, bisa dibagi, ada zatnya, ada matanya, ada kepalanya, ada itu, atau lainlah, enggak usah ada kepala, enggak usah, ada bagian-bagiannya yang menjadi nyatu jadi satu gitu. Kenapa kamu memaksakan? Akhi, saya sudah katakan membahas Allah pertama. Dengarkan supaya kamu paham. Allah nggak boleh dimisalkan dengan apapun dan tidak boleh disyabihkan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Itu cara membahas Allah. Jangan kau membahas Allah. Dengarkan yang Ismail. Kita mau tarik ke situ, iya. Tapi dengarkan, makanya saya sudah jelaskan. Kamu tidak paham. Dengarkan. Saya sekarang jawab. Sabar dulu, kamu sabar. Kamu sabar. Saya sudah jelaskan sama kamu kalau kamu bisa memahami ucapan saya dengan baik. Pertama, kamu tidak boleh membuat permisalan untuk Allah. Hada wadih. Kemudian yang kedua, laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan apapun. Kemudian Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak boleh, Allah tidak serupa dengan apapun, tidak setara dengan apapun, setara dengan apa yang disatukan, apa yang tunggal, apa yang di kepalamu bagian-bagian. Hada laisa Allah subhanahu wa ta'ala. Udah pasti itu bukan Allah. Jangankan Allah, bahkan surga saja dikatakan mala ainun ra'at. Surga itu tidak bisa dilihat dengan matamu. Ya, nggak bisa kau bandingkan mata apapun yang pernah kau lihat, itu baru surga. Wala udhun sami'at, bahkan nggak pernah kau dengar. Wala yakhtar qalbul bashar, bahkan nggak terbersit di hati. Bagaimana engkau akan berbicara tentang Allah sementara Allah telah membatasi dirinya? Ya akhi, jangan khutbah Jum'ah ini diskusi manusia. Ya akhi, ini tiktokan, jangan khutbah Jum'ah, diskusi, jawab tanya gitu. Sebentar, ana tanya sama antum, jawab gambar itu bahas di kalangan ulama. Antum lebih paham daripada ulama. Dalilnya, mana dalilnya? Sebutkan. Iya, ini qala Syahristani, Bentar ya akhi, gantian. Jangan bikin ana tuh ini harus teriak-teriak biar dengar. Ana bilang, ada ini qul huwallahu ahad. Ana bilang Allah subhanahu wa ta'ala itu dibahas di kalangan ulama, antara semua ulama, ahlus dunya, ahlus sunnah, wa syiah, wa kullu. Dia membahas zat Allah dan sifatnya. Makanya ada tauhid asma dan sifat. Antum siapa bilang nggak boleh? Bukan kita mau tasbih atau apa. Ini lagi bahas bagaimananya zat sifat Allah subhanahu, bagaimana kita ini manusia itu mengabarkan konsep Tuhan, paham subhanahu wa ta'ala, itu aja. Nah, jadi saya tanyaannya itu simpel banget sesuai ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala wahidun ahad, wahid ahad, bagi ahadun wahidun fi zatihi, qaimun fi zatihi, wala ada bagiannya, apa majmu'. Tinggal entum jawab aja, kenapa takut? Majmu' abad 1. Saya sudah jawab, kamu yang enggak mengerti. Saya sudah jawab. Jawabannya apa? Astagfirullahaladzim. Kamu ini bicara kayak si bolot juga kita sama kamu lama-lama. Saya sudah jawab. Al-ahad maknanya qul huwallahu ahad. Tafarradu fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi. Iya, oke. Stop. Tafarrudun fi zatihi, apa maksudnya tafarrudun fi zatihi? Berarti dia Allah Esa kalau dibahasakan di bahasa Indonesia, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam ucapannya. Fokus ke zatnya. Kita bahas zatnya. Fokus ke zat. Berarti menurut Anda itu Allah Subhanahu wa taala zatnya uhadi, bukan majmu'. Jawaban itu begitu. Laisa uhadi. Allahu Akbar. Ini teman-teman bisa bantu nggak? Ini bingung, ana nggak bisa tangkap jawaban dari dia ini. Tinggal kamu jelaskan aja. Sudah saya katakan tidak ada termaktub di dalam Quran. Kenapa kamu katakan uhadi itu dijadikan satu? Lu bukan dijadikan, dia memang ahad. Paham tidak? Jadi menurut antum itu antum nggak tahu Allah itu majmu' atau uhadi? Bilang aja nggak tahu. Ahad atau uhadi? Laisa uhadi walakin Allahu ahad.
Itu yang ada maktub di Al-Quran. Araftam la Ada yang ahad. bisa bantu Ini nggak kalau ini apa, jelasannya? itu Jawabannya saja. ini nggak bisa tanggap. Ini dia bilang Kamu yang tidak paham, kamu majmu', tahu nggak nggak. apa arti ahad? Apa makna ahad? Sekarang kamu saya tanya, apa makna ahad? Allahu ahad itu wahidun fi Apa zatihi maknanya? isma. Ya saya jawab ini benar. Oke, jawab. Allahu wahidun fi zatihi qa'imun bi nafsihi laisa lahu aqsam. Yani Allah Subhanahu wa taala qa'imun fi zatihi. Tidak ada bagiannya seperti makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain ini ada bagiannya. Setiap hatta termasuk nuklir yang sekecil begitu dia ada bagiannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bagiannya. Dia qa'imun fi zatihi, wahidun fi zatihi. Itu pemahaman tauhid saya, pemahaman orang Iya, Syiah, apa pemahaman bedanya itu dengan atau yang saya jelaskan tadi itu? Hah? Kenapa kamu mengulang pembicaraan kalau kamu sudah apa yang saya bicarakan itu? Ya adalah antum apa yang nggak saya jawab ucapkan. pertanyaan saya. Loh, kamu- Antum muter-muter. Ana nanya sama antum. Majmu'ah ba'uhadi. Hei, Antum bilang nggak kamu tahu. tidak paham, kamu tidak paham. Saya sudah tafarrudu fi dzatihi wa sifatihi Oke, wa af'alihi fokus. wa aqwalihi. Kenapa kamu ulang lagi? Oke. Apa fokus. kamu ini tidak Tafarrudu- mengerti bahasa Indonesia? Iya. Atau Tapi bahasa antum nggak mau jawab jelas. Tafarrudu bizati berarti uhadi. Itu suku jelas. Kamu yang tidak Ya. mengerti. Coba tanya Ya orang di udah, bawah. ya, Jelas ya, enggak? biar Pasti mereka paham teman-teman jelas. sebentar, Loh, kamu yang ya, tidak akhi. paham jelas. Ya. Tafarrudu bizati berarti tidak ada bagian uhadi. Sah? Laisa uhadi. Lah, kenapa harus pakai kata uhadi? Ahad. Nah. Yakfi ahad. Astagfirullah. Coba ini teman-teman bisa ada yang bantu nggak ini? Nggak mau ini deh. Disuruh ini katanya. Kamu ini nggak mengerti. Ada Udah bingung. dijelaskan, kamu ulang lagi. Kamu ini seperti si bolot. Sudah paham. Ini ada pertanyaan, ada sahabat Bang pertanyaan Majid, saya satu tengahin ini, dulu. ada pertanyaan Bang satu. Majid, jelaskan apa yang Bang Majid pahami tentang uhadi. Kan itu yang dikritik sama Bang Nasution. Uhadi itu apa Bang Majid? Silakan. Kan saya udah dijelaskan uhadi itu at-tauhid, yakni ahad, itu tidak ada bagian-bagiannya. Qaimun fi zatihi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada majmu'nya di dalam zatnya. Selain Allah Subhanahu wa taala, dia ada bagiannya dan membutuh. Kamu sebagai manusia butuh mata untuk melihat. Itu bagiannya, tapi tetap mata ente, tapi bukan ente. Tangan ente, tapi bukan ente. Itu tauhid ya akhi. Belajar tentang tauhid, please. Jangan mutar-mutar kepala. Bingung kalau bertanyaan antum nggak jawab. Ana bilang antum bagaimana faham qul huwallahu ahad. Tauhid antum faham Allah Subhanahu wa taala ada bagiannya enggak zatnya. Punya tangan, punya kaki tidak. Kaki kalau punya tangan, punya kaki itu bagiannya dari dirinya atau bukan dia. Itu saya mau kasih itu bab tauhid ya akhi. Dia nggak bisa jawab, lari, bingung. Saya bilang Allah itu subhanahu ahad, qaimun bizati atau ada bagiannya, muqassam, mujazza. Dia nggak mau jawab. Ya susah, muter-muter aja di situ, Bang. Oke, tahan Bang Majid, silakan Bang Nasution. Jadi Udah dijelaskan tadi maksud uhadi itu apa. Udah aku Silakan. jelaskan sebenarnya mutar-mutar aja di ini. Padahal udah terang benderang yang saya jelaskan itu. Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Apakah Anda tidak meyakini Allah mendengar dan melihat? Jawab. Antum jangan menjawab jadi pertanyaan baru. Antum jawab itu dulu. Itu kita itu menjalannya jalannya ke situ. Sebentar. Kamu ini kayaknya orang botol kamu. Ya, akhi, Coba ya, tanya akhi, orang ya. bawah. Sudah jelas belum saya akhi. jawab? Coba tanya. Coba tanya ada yang bisa jawab nggak? Kalau Bantu antum dengarkan. Kamu ini tidak mengerti. Saya sudah jelaskan, kamu berulang-ulang, kau ulang lagi. Enggak, antum enggak jawab. Ana bertanya Coba di situ. baca itu di Ini bawah, mendengar dengarkan ini itu. sebentar. Saya sudah 170 dengarkan dari orang. tadi. Ya akhi, Allah Subhanahu wa taala, zat Allah majmu' aba uhadi. Itu jawab aja, tinggal jawab aja. Tafarrudu fi dzati. Apa artinya tafarrudu bi dzati? Apa artinya Esa tafarrudu dalam bi dzati? zatnya, esa dalam zatnya. Apa Tafarrudu fi sifati. dijelasin Esa dalam biar sifatnya. orang paham bahasa Indonesia. Ini Apa? bahasanya ini. Iya, apa? Saya ini orang Esa Iya, apa? tunggal. Paham Mbak? Esa tunggal dalam sifatnya, Esa dalam zatnya, Esa dalam perbuatannya. Sabar. Fokus ke ini orang zatnya. nggak ngerti Fokus. ini. Fokus Ini ke orang zatnya. nggak ngerti itulah. Fokus ke zatnya. Antum bilang tunggal di dalam zatnya. Apa artinya tunggal? Jelasin.
Allah itu ada bagiannya di zatnya atau satu bersatu. Itu rinciannya. Harus jelas. Kamu ini gini, kamu itu kalau nggak ngerti belajar. Astagfirullah. Semua orang paham apa yang yang saya ucapkan, semua orang paham. Ini objektif, Kau lihat saya dulu, bantu saya lihat dulu. sebentar, Dengarkan. jangan Ini enggak. Kita tahkim kepada penonton. Dengarkan, kita tahkim. Iya, saya mau Dengarkan nanya dulu, sama sabar. moderator biar mungkin Sabar, antum sabar. nggak paham bahasa anak. Tunggu. Sebentar. Enggak, tunggu sebentar. Objektif. Sabar. Ya. Sabar. Enggak, sabar sebentar. 2 menit. Coba sekarang, ini kan ada 170 orang mendengar. Kalian paham nggak apa yang saya ucapkan? Cuman dia nggak paham. Tolong kalian balas di bawah. Paham nggak kalian atau dia aja yang nggak paham? Silakan balas dulu di bawah. Ini sebagai hakim di bawah. Ini yang kita bahas. Ini yang kita coba bahas lihat itu semua paham itu. Coba lihat. Kau aja nggak paham. Coba lihat. Paham. Coba lihat. Ya, anak nggak lihat itu orang siapa. Ini yang bahas kita. Baca Itu yang penting. Kau baca, dengar. Kau baca. Bisa baca nggak kau? Bisa baca nggak kau? Kau bisa baca nggak? Ya Coba, Allah, saya nggak mau lihat. Saya hampir nggak semua lihat, paham itu, Bang. cuma Ya kau yang nggak paham. Allah, ini Kau dengar itu, bisanya nggak jawab, bisanya codoh. Punya 2-3 orang itu hampir murtad itu. Model-model kaumnya aja nggak paham. Coba lihat. Semua hampir paham. Lihat. Benar. Apa tuan objektif ini kalau panik begini nggak bisa diskusi kayaknya. Oke, saya tengahin dulu. Gini maksudnya, apakah sifat itu bagian dari zat sehingga nantinya zat itu tetap dikatakan majemuk atau dia esa? Mungkin gitu maksudnya Bang Majid. Apakah sifat itu bagian daripada zat yang memungkinkan dua kondisi nanti? Apakah zat ini tetap esa ataukah dia menjadi majemuk ketika sifat itu bagian daripada zat? Silakan. Lo sudah dikatakan Allah itu la yuqassim, tidak mungkin dibagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah katakan Allahu Ahad. Allah itu esa. Esa itu apa maksudnya? Saya ulangi lagi nih. Kalau nggak paham juga kamu perlu disentil juga telinganya. Tafarrudu fi dzatihi, esa dalam zatnya. Tafarrudu fi sifatihi, esa dalam sifatnya. Tafarrudu fi aqwalihi, esa dalam ucapan-ucapannya. Tafarrudu fi af'alihi, esa dalam perbuatan-perbuatannya. Ini jelas sekali. Kalau kau masih bertanya, ulang kamu belajar bahasa Indonesia lagi. Atau akan saya jelaskan kamu pakai bahasa Arab. Sudah pakai bahasa Arab juga. Kalau tidak paham juga kamu, ya kamu tolong pulang kamu nanti belajar. Ambil sandal, tokok kepalamu. Oh, berarti sifat Sudah. dan zat itu sama. Itu tuan. Itu udah dijawab. Sifat dan zat itu sama. Ya kamu menjelaskan pula ucapan saya. Tafarrudu fi sifatihi wa tafarrudu fi af'alihi. Tahan Bang Nasution. Silakan Bang Majid. Jadi dari Bang Nasution tadi jelas ya bahwa zat dan sifat itu esa dia. Zat esa. Esa di bahasa ahad, Esa. iya ahad di bahasa Arab berarti satu-satunya, tidak bisa dibagi. Betul? Jawab, tinggal jangan panjang lebar, jangan khutbah Jumat. Iya atau tidak? Ini Silakan Bang Nasution. tadi udah disampaikan itu Nggak objektif. tahu saya. Dia lari, dia antar lari lagi. Ini antar lari. Jawab iya atau tidak? Ini orang kurasa baru habis mabuk lem kamu ini kurasa. Udah tinggal jawab, Mabuk udah lem kita ini. bodoh tapi tinggal jawab aja itu. Ayo jawab iya atau tidak. Mau berapa ratus kali saya jawab? Coba mau berapa ratus kali? Sekarang anak-anaknya sama antum. Berarti antum kalau Coba bilang kau dengarkan esa, dulu orang semua. Kamu ini kayak mabuk lem kurasa kamu ini. nah, ya, udah jawab aja, nggak usah ngomong sana sini kayak perempuan Berapa mulutnya. kali mau saya Ngomong jawab? apa? Iya atau tidak? Berapa kali saya jawab coba? Ya Allah, ini tinggal ini. Berarti ahad itu ahad fi zatihi, berarti tidak ada bagiannya. Zatnya itu satu-satunya, betul? Atau tidak? Kamu berarti kamu nggak ngerti kenapa kamu harus Astagfirullahaladzim. Tinggal jawab iya atau tidak ya akhi. Kenapa kamu harus giring ucapan saya? Saya sudah menjawab ucapan saya. Kamu Enggak, mabuk lem saya mau kurasa kamu. pastikan, saya mau pastikan biar kita langkah Bang Majid. kedua. sudah. Jawabannya iya. Silakan. Apa yang mau dikritik dari Mana ini orang ini mabuk lem? Enggak, Anda ngajak mau diskusi dengar apa? dari dia, Anda mau dengar dari dia Bang objektif iya atau tidak? Iya, jawabannya iya dari argumennya Bang Nasution tadi. Apa yang Betul mau iya, dikritik? berarti Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya satu-satu tidak bisa dibagi. Betul? Iya, betul. Betul Bang objektif? Iya, betul.
Esa Enggak, dalam zatnya tadi. biar anak, argumennya. biar dia tanggung jawab sendiri nanti. Itu argumen, itu membuka argumen, Bang. Ini nggak jalan Ana mau dengar diskusinya dari Bang dia. Majid. Kalau Nggak jalan diserahkan, ini mabuk lem dia nih, mabuk lem ini anak ini. enggak jangan Aduh, gitu. itu Itu kan nggak mau logical jawab, fallacy. Bang, objektif dia. Lari-lari, Nah, nggak mau bilang iya atau saya tidak. jawab, coba. Gini Bang Nasution, kan Bang Nasution merasa bahwa Bang Nasution itu kuat argumennya. Jadi silakan dijawab saja kalau ditanya. Sudah dijawab berkali-kali, ini dia pengen menggiring sesuai dengan jawabannya. Karena kayak saya sudah tahu keyakinannya bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat. Masalahnya saya sudah tahu jawaban dia. Dia ingin menggiring. Ini orang mabuk lem. Jadi maksud dia sifat Allah itu tidak banyak, cuma satu Personal sifatnya. saya, anggap saya itu orang setan, tapi tanya jawaban saya, pertanyaan saya dijawab aja iya atau tidak. Sifat Allah Subhanahu wa taala zatnya itu satu-satunya atau ada bagiannya? Allah Maha Esa dengan zatnya, Esa itu satu-satunya atau ada bagiannya dalam zatnya? Saya juga Gini, bisa Bang Majid, zatnya dalam itu bahasa, Esa, sifatnya itu sebentar, Esa. ban objektif. Saya juga kalau saya ikuti bahasa Anda, saya juga Esa. Saya satu-satunya dengan diri saya. Saya tunggal. Saya sendiri tunggal dan Esa saya. Kalau fahaman Anda, saya ikutin fahaman Anda. Apa beda saya sama Tuhan? Makanya saya nanya, apa Allah Subhanahu wa taala zatnya satu-satu atau apa bagiannya? Tinggal jawab iya atau tidak. Ada bagiannya atau satu-satunya tidak ada bagiannya. Iya atau tidak. Jawab yang lurus, yang jujur, yang benar, yang lurus, yang bisa difahami. Jangan mutar kayak berambuan, mulutnya ke sana ke sini. Udah jawab iya atau tidak. Yang nggak paham itu kamu, semua orang di bawah paham. Ya udah, Kau anggap saya harus bodoh, tapi pahami kamu dong. harus mikir. Masa cuman kamu yang nggak paham? Berarti ada masalah dalam kepalamu gitu loh. Orang semuanya udah. paham. Ya udah. Sekali Loh, orang lagi semua saya. paham apa yang saya jelaskan. Kamu nggak paham sendiri, toh kamu nggak paham. Apa nggak kira-kira kamu ini bermasalah di kepalamu? Ya udah jawab, tinggal jawab. Allah ada bagiannya atau tidak? Esa dengan zatnya. La ilaha illallah Muhammad Rasul, tafarrudu fi dzatihi. Esa dalam zatnya. Tafarrudu fi sifatihi. Esa dalam sifatnya. Kamu paham nggak itu? Enggak, kamu paham nggak itu? Oh ya, stop. Coba kamu ambil sendal dulu, gosok kepalamu, biar kamu paham ucapan saya. Ya, satu-satu udah pegang di situ. Paham tidak itu? Semuanya. Ya, Pegang. sabar. Silakan, Berarti apa yang mau dikejar dari menurut, pernyataan itu? berarti, Silakan. iya. Berarti menurut dia Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, dirinya, zat itu diri apa atau begitu. Zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada bagiannya. Betul? Satu, esa dalam zatnya. Tauhidan fi zatihi. Sah? Betul? Ya, sah. Betul. Oke. Langkah kedua. Ya Tunggu dulu. Gantian dulu bertanya. Masa kamu aja yang bertanya dari tadi? Saya dong nanya Ini dong kan sama kita, kamu. bukan bertanya, ini diskusi, akhi. Diskusi Iya, ini diskusi, belum makanya belum diskusinya selesai datang ini dari bab saya dulu. tauhid. Masa dari kamu kita terus? ini Dengarkan dulu. belum Tadi kan ketujuh. yang Ya didiskusikan Allah, ini datang bagaimana dari sih kamu. objektif? Sekarang datang dari Belum saya dulu. lanjut ini, belum Gantian. lanjut. Kasih kesempatan. Masa kamu ya, takut? akhi. Oke, gantian. Bukan. Ini lagi dalam bab tauhid. Aku nggak kelari Iya, ini kemana, dalam bab nggak lari tauhid kemana. ini. Ya, sabar. Bang Nasution, sabar. Gantian dulu, Apa yang mau gantian dikejar dari dong. Bang Majid Masa dia aja yang mengenai ngasih soal? Saya dulu. pernyataan itu? Untuk dibahas. Biar saya dulu. Dia dari tadi itu. Iya, Ya, ini sabar, tauhid. Bang Ini saya Nasution. nggak Biar lari kita kemana. dapat Saya poinnya nggak di bahas sini. ulama Apa yang atau mau apa dikejar ini. Bang Majid dari pernyataan Bang Nasution Iya, bahwa ini kan masih dalam tema itu. Kita nggak keluar dari tema, Bang. Objek dari tadi kita, betul nggak? ya apa yang mau dikejar? Mau Silakan gantian, langsung dia. ke poin Bang Majid. Oke, langsung ke poin. Berarti kalau misalnya kita ini yadullahu fauqa aidihim. Itu Allah Subhanahu wa taala dikatakan yadullah fauqa aydihim. Itu yadullah itu sifat atau zat? Ya Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Yadullah sifat, Iya. bukan zatnya, bukan bagian dari zatnya. Kamu kan nggak paham. Sifat itu terbagi dua oleh para ulama. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Oke, Itu sifat yad Allah itu Subhanahu wa ta'ala. yad itu sifat zatiyah atau fi'liyah? Mengandung sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Makanya kamu belajar lagi. Sebentar sebelum aku belajar. Ini mau belajar ini, makanya kita bertanya biar belajar. Oke. Gantian Berarti dong, antum gantian. menangkap Kamu aja dari tadi, kamu ini nggak adil. yadullah itu di situ antum mentafsirkan yadullah itu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Apa bagaimana? Para ulama mengatakan itu adalah sifat dzatiyah wa sifat fi'liyah. Saya mendapat antum.
Pernah saya mengambil pendapatnya para ulama. Kenapa harus dari Ya saya? antum mau milih yang mana kata ulama kan setiap itu ada mazhab, ada dia memilih mazhabnya itu mujassimah tidak Kenapa kamu mujassimah. harus paksakan saya harus memilih? Saya sudah Ya, jelaskan harus pendapat kita para bahas ulama. akidah dong. Masa Nah, ini antum saya nggak sudah tahu bahas. akidah antum sendiri? Kan nggak fair gitu. Para ulama mengatakan itu adalah sifat Jangan lari dzatiyah ke dan ulama, sifat fi'liyah. mendapat antum, ulama antum yang antum ikuti, yang antum pakai Saya mengikuti katanya, seluruh para mazhabnya. ulama. Ahlus sunnah kecuali Syiah yang sesat. Bukan. Saya Ya seluruh, udah saya seluruh. Syiah kafir Itu semua, datang Syiah di seluruh. neraka. Kita bahas Ahlus Sunnah sekarang, akidah Ahlus Sunnah. Syiah semua di neraka. Udah Itu enggak yang apa-apa. saya katakan Buang. tadi itu bahwasanya Ahlus sunnah berkeyakinan itu adalah sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Antum ikut para yang ulama- mana? Dengarkan ini saya sampaikan supaya kamu. Para ulama mengatakan bahwasanya sifat fi'liyah di situ adalah Allah Subhanahu wa taala yarham. Ada yang mengatakan bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ya. taala, rahmatnya Allah di atas mereka. Itu bagian Tahu. dari sifat. Ya sudah saya jelaskan ini. Enggak, Ya, saya itu- mau itu ini Ahlus Apa, Sunnah apa? wal Jamaah ada mazhab-mazhabnya, ada ulama-ulamanya. Antum mau milih yang mana? Antum ikut Itu yang semua mana? Ahlus sunnah. Saya memilih semua Ahlus sunnah itu. Asy'ariyah Ahlus sunnah. Enggak bisa. Apa lagi? Kok kamu Iya, paksa saya? tahu. Kok kamu paksa saya? Bukan maksa, Enggak bukan. bisa katanya. Loh, Apa antum hak kamu ini maksa saya? sebentar. Dia nggak fair Apa, itu. Dia apa lepas kamu tangan maksa saya. saya, coba? Dia enggak. Oke. Berarti antum apa? Sebentar. Berarti antum ini nggak fair, lari-larian aja. Antum ini buang kayak itu. Siapa yang nggak mengatakan jawab. Asy'ariyah bukan Ahlus sunnah? Saya mau tanya. Sebentar. Asy'ariyah Sebentar. Ahlus sunnah bukan? Asy'ariyah Ahlus sunnah bukan? Saya mau tanya kamu dulu. Jangan-jangan kamu mau kafirkan Bukan saya yang Asy'ariyah. hakimi. Bukan, sebentar. Bukan Saya saya yang hakimi Ahlus ucapannya Sunnah. Asy'ariyah. Kenapa kamu yang kejang-kejang? Bukan. Saya nggak antum. Saya bilang mendapat antum mana yang milih yang mana. Saya memilih pendapat itu benar dua-duanya. Apa? Nggak bisa dua-duanya, nggak bisa karena Kenapa saya kamu paksa saya? nggak bisa. Sebentar. Ini orang Syiah maksa Karena saya dua-duanya ini. mentrok sayangku. Oh, dari mana bentrok? Dzatiyah wa Bentrok. sifat. Sifat dzatiyah wa fi'liyah di mana bentroknya? Oke. Mentrok. Sebentar. Oke, sebutkan bentroknya di mana? Coba sebutkan. Kalau ayo. yang Asy'ari ya, mengambil kalau seluruh kamu pendapat Ahlus Sunnah sebentar, kecuali pendapat Syiah. ya kamu bertanya enggak? Kalau kamu mengikuti mazhab Asy'ariyah begini kata Will. Dia bilang tangan Allah bukan tangannya bagian dari zatnya. Kalau antum bilang Allah punya tangan itu kafir di mazhab Asy'ariyah. Antum keluar dari tauhid, musyrik. Tapi kalau Ahlus Salaf, bagian Ahlus Salaf dia bilang itu sifatullah lahu yadun. Allah menetapkan itu punya tangan. Tapi laisa kamitslihi syai', tapi bukan tangan seperti tangan manusia, mungkin kayak tangan Superman atau apa wallahu alam gitu. Paham nggak? Oke, baik. Nah, antum mau Saya milih yang katakan- mana sekarang? Oke. Lebih jelas Saya tuh, katakan, lebih detail. dengarkan. Gantian, jangan kamu paksa saya, kamu giring saya. Saya ini bukan orang bodoh. Ya, dengarkan. Dengarkan, udah. Antum, kamu bagian antum saya. salatnya itu ikut mazhab siapa? Abu Hanifah, Dengarkan. Syafi'i, Maliki apa? Dengarkan. Imam Syafi'i, imam kami, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ketika membahas tentang nama-nama dan sifat Allah, apa kata Imam Syafi'i? Kami di Indonesia bermadzhab Syafi'i kebanyakan. Beliau mengatakan namurru bima ja'at. Kami berjalan sebagaimana datangnya dalil, kata Imam Syafi'i. Kan Apa dalilnya lagi? beda-beda, bos. Ada Loh, saya mendapatnya mengambil beda-beda. mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Apalagi Iya, kenapa kamu iya paksa mendapatnya saya? Imam Syafi'i Saya apa? harus Di situ mengikuti tangan pendapat Allah kamu. ditakwil atau di zat, Udah nangis jenis dia, udah nangis zatnya? dia. Hah? Udah nangis dia. Imam Syafi'i mengatakan namurru bima ja'atil ayatu. Kami berjalan sebagaimana datangnya dalil ayat tersebut. Iya, Itu pendapat dalil Imam tersebut kami. apa? Imam Antum pahami Syafi'i. tangan ya, Imam Syafi'i berkata, "Namurru kama ja'atil ayat." Ayat di situ menyebut Allah punya tangan. Antum memahami tangan apa di situ? Tangan Allah zatnya, bagian dari zatnya atau sifatnya, fi'liyah atau Para zatiyah? ulama mengatakan itu sifat namanya. Tangan di situ adalah Ulari sifat. ulama. Loh, Saya terus bilang kenapa antum saya mengikuti- mengambil- makanya jangan sok pinter ikut para ulama. Apa salu haladikin kuntum la ta'lamun. Ulama Kalau kau tak itu tahu, beda tak tanya ulamanya. berdapat, bos. Ulama itu beda berdapat dan sampai mengkafir-kafir, saling mengkafiri masalah itu. Saya mau tanya sama antum mengikuti ra'yu yang mana?
saya mengambil seluruh pendapat para ulama yang sesuai dengan Bisa. Quran Sunnah. Itu karena Kenapa kamu berbeda. paksa saya nih? Ini Nggak orang bisa. Syiah ini. Oh, maksa Nggak bisa. kita coba. Itu larian antum. Berarti Oh, antum nggak nggak bisa. punya prinsip dalam tauhid. Ali, ini udah nggak objektif. Apa hak kamu memaksa saya? Tidak bisa. Apa hak kamu? Bukan. Berarti Kamu ini antum mabuk nggak lem. boleh. Sebentar. Antum Maksa berarti saya, nggak boleh. maksa saya nggak bisa katanya. Lo kamu, Bentar, kita dalam diskusi satu bukan arena antum paksa tahu nggak? memaksa di sini. Itu namanya lari diri. Dalam satu diskusi, kalau ada perbedaan pendapat ulama, harus kamu memilih salah satu yang kamu Karena mengakrabkan yang mengharuskan itu atau siapa? akrab. Siapa yang mengharuskan? Dari mana datang pengharusan itu? Kalau kamu sok tahu Semua kamu. antum harus di dalam akidah. Siapa yang itu mengharuskan? Siapa Bentar, yang mengharuskan? Dalam akidah. Siapa yang dalam mengharuskan? akidah. Dalam Siapa yang akidah, mengharuskan? Ya, Siapa akhi, yang mengharuskan? Isma. Ya akhi. Nah. Siapa yang Isma. memaksanya? Isma, Coba. iya ada kaidahnya dalam akidah itu harus kamu punya prinsip ketauhidan Allah. Kamu harus ikut. Masa kamu nggak kenal Tuhan? Kenapa kamu memaksa orang? Ini Bukan kebiasaan Syiah maksa, begini, bukan maksa. orang. Berarti ini kita ketemu di titik yang mati. Dia lari diri, saudara. Enggak berani dia Lari diri katanya orang kamu ini Bentar, maksa-maksa orang. Kamu Iya. takut ditanya, makanya kau paksa di sini. Bukan. Anda siap ditanya asal antum jawab. Antum aja nggak berani menyebutkan akidah antum yang jelas. Gantian aja ditanya. Ya. Akidah antum yang jelas apa? Antum mengikuti Mujassimah atau mengikuti Asy'ariyah yang takwil? Tidak Kita boleh jawabannya mujassimah berani dalam nggak agama, ente? tidak boleh menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Mentajsim antum ikut Allah Asy'ariyah. Subhanahu wa ta'ala. Loh, saya juga dengarkan. Saya tidak penting harus menyebutkan saya ikut siapa, saya menyebutkan dalil. Cukup. Dalilnya apa? Dalilnya antum Kewajiban saya harus menjelaskan saya ikut siapa sama Ya Anda. Allah, ini orangnya Ya nggak Allah, berani pelin-pelan dalam akidah, nggak punya prinsip, nggak punya Loh, jawab karena tegak. tidak ada yang bertentangan apa yang saya sebutkan tadi Bertentangan itu. ini bertentangan. Bedanya Asy'ariyah sama Salaf itu jauh dari langit sama bumi. Mereka saling mengkafiri masalah tauhid ini. Emang ngerti kamu nggak? salah? Emang kamu salaf? Kenapa kamu tahu masalah berbeda salaf, dengan- tapi antum ini antum mengikuti Enggak, mazhab dari mana? Syiah. Dari mana kamu tahu berbeda? Emang kamu salafi? Astaghfirullahaladzim. Loh, kenapa? Dari mana kamu tahu antara langit dan bumi? Apa Karena kamu karena ya akhi, ahlus salaf menetapkan sifat Allah kepada itu tangan kepada Allah Subhanahu. Iya, tangan kaki selayak kenapa layar kamu tangan. sok tahu? Kenapa kamu sok tahu salaf? Itu Apa kamu kata salaf? ulama salaf, kata ulama ada hadisnya. Siapa ulama salaf yang mengkafirkan, menyesatkan orang Asy'ariyah siapa? Coba sebutkan. Oh gitu, mau. Mau. Iya, khusus dalam bab Seperti yang aku ulamanya yang mengkafirkan Asy'ariyah, Ibnu Taimiyah mengkafirkan Asy'ariyah. Mana dalilnya? Mana? Oke, mana? Saya Mana? buka ya. Oke. Kalau antum celananya diturunin ya, kalau anak tunjukin dalilnya. Ibnu Taimiyah mengkafirkan Asy'ariyah. Kamu udah takut, kamu nyuruh-nyuruh Enggak, turunin orang. sebentar. Iya, sebentar. Kamu udah mencret suruh nurin orang kamu. Sebentar, kamu kan minta dalilnya. Aku buka dalilnya. Ulama Ahlus Sunnah Salaf yang mengkafirkan Asy'ariyah. Mau dalilnya semua? Oke, saya siap. Iya, sebutkan aja. Oke. Oke, semuanya saudara-saudara pegangan ya. Guncangan semakin dahsyat saudara-saudara sekalian yang di bawah. Pegangan semuanya, pegangan. Jadi Ali tidak berusaha memaksa kita ikut framing dia. Kamu yang nggak belajar kok nyuruh ikut framing kita. Sabar Bang Nasution, sabar. Bang Nasution ilmu keilmuannya bagus, tapi kebanyakan logical fallacy. Ya, Kita tunggu dulu. dua orang izinkan kami dulu ngebacot-bacot lah. Yang di atas diam dulu dua orang narasumbernya. Tolong pegangan yang di bawah saudara-saudara sekalian perhatikan, fokus ya, fokus. Nevos, diam. Ini sembari kita menunggu. Nggak apa-apa teman-teman, boleh bicara. Ada ombak yang besar ini nampaknya nih, ombak yang sangat dahsyat, saudara. Masih lama nggak nih nyarinya nih? Jangan-jangan nyarinya ke pasar lagi. Nah, ini ditahan dulu ya semuanya. Ini sudah ada dalilnya. Ditahan dulu, silakan. Nih, ini buka ya websitenya, itu punya Ahlus Salaf ya.
Ini dari Tadi Saudi. bulletinnya. Ya, besarin layar saya, bos. Di mute dulu ini. Dia minta lainnya, Anda tunjukin datanya. Bisa dicek. Ini Al-Islam, Islam jawab. Al-Musyrif Muhammad Saleh Al-Munajjid. Oke? Bisa cek nih. Ya. Webnya Bang Majid. Situsnya Bang Majid. السؤال سأل الإمام أحمد بن حنبل عن رجل يشتر معاوية إني قاعد أبوانيا ولا كرامته فقال من كانت بدعته مكفرة Enggak. فلا تصلح الصلاة خلفه وذكرتم أن الصلاة تصح خلف الأشاعرة إني أشاعرة أليس الأشاعرة يكفرون أشعري itu kafir لأنهم الجهمية Fahum nafu sifat Allah, dia menafikan sifat Allah, yaitu dari tadi yang tangan. Wa yukhalifuna, dan mereka bermontrok sama Al-Quran, sama Sarihul Quran. Enggak, coba sebutkan dulu itu siapa yang menulis itu? Siapa penulisnya? Sebentar ya, nanti. Itu pertanyaannya ya. Mereka bertanya. Ini jawab. Al-jawab. Al-Asy'ariyah mukhalifun lis-salaf. Mereka bertentangan sama salaf. Nih. Al-Asy'ariyah mukhalifuna lis-salaf fi abwabin iddah. Dengar. Dalam berapa pintu bab iddah kal iman wal qadar was sifat. Mereka bertentangan sama al-asahlus salaf Asy'ariyah, bertentangan dalam berapa bab? Al-iman, dalam iman, qada wa qadar, sifat. ولكن كذا لا يقتضي تكفيرهم ومعهم صلاة خلفهم وقد نقلنا عن هذا الكلام العلم فيما يخالف فجاء في هذا السؤال. ينبغي أن يعلم أن وصف البدع المكفرة بدع مكفرة ينطبق على أنواع كثيرة من المقالات. فمن البدع المكفرة الاستغاثة بالأموات، berminta ke kuburan. Itu Asy'ariyah melakukan. Pergi ke kuburan wali-wali. Betul? Wan nazri wad dhabhi lahum wa inkari jins sifat, dan mereka mengingkari jins sifat itu yang tadi. Sifat Allah yang tangan. Itu di Ahlus Salaf dia menetapkan tangan. Tapi Asy'ariyah menafi. Wal qawlu bi khalqil Qur'an. Ada yang menyatakan Al-Qur'an dicipta. Wa nafi ru'yatullahi. Dan ada yang menafikan memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, sumbernya Bang Majid, makalahnya sumbernya. Banjar. Antum mau ingkari ini perbedaan antara salaf sama Asy'ariyah. Mau ingkari enggak? Kau baca dulu ke bawahnya. Ini orang ini kayaknya nggak jujur ini. Oh, banyak itu masih ini hukum salat. Hukum salat di belakang orang yang bid'ah dan mukaffirah. Ini banyak panjang, ini mau baca sampai pagi. Coba besarkan ini. Jadi yang benar coba lihat. Makanya kamu harus jujur, Ali, ya. Ya, di sini sebutkan wal aslul amu fi hadzal babi annahu la yukaffiru shakhsu muayyinu hatta tuqama alaihi al-hujjatu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa haqiqatul amri fi dzalika anna al-qawla qad yakunu kufran wa yutlaqu al-qawlu bi takfiri sahibihi wa yuqalu man qala kadza fa huwa kafirun lakin as-shakhs al-mu'ayyin alladhi qalahu la yuhkamu bi kufrihi, tidak boleh dihukumi secara mengkafirkannya, la yuhkamu bi kufrihi hatta taquma alaihi al-hujjatu allati yakfuru tarikuha. Jadi harus ada penjelasannya, ada tafsilnya. Jangan kamu hanya asal ngebacot namanya itu, memotong sedikit kemudian seakan-akan itu adalah ucapan yang benar. Siapapun yang mengatakan Al-Quran itu, misalkan contoh disebutkan tadi simpelnya, contoh bi khalqil Quran, ittafaqal ulama anna man qala anna al-Qur'ana makhluqun fa huwa kafir. Ini pendapatnya salah satu pendapat daripada Imam Bukhari mengatakan khalqul Quran, bukan hanya Asy'ariyah. Bahkan orang Syiah, kalau ada di sana Sunni, siapa saja yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, ciptaan, maka dia kafir. Sebagaimana kesepakatan para ulama. Jadi itu dirincikan. Jadi bukan dikafirkan secara mutlak, hatta tuqam alaihi hujjatu, sampai ditegakkan atas dia hujjah. Nah, jadi jangan membaca sepotong kemudian seakan-akan itu adalah pendapat. Nggak ngerti pula kamu apa yang dimaksudkan di situ. Masalahnya kamu potong, nggak ngerti apa yang kamu sampaikan.
Kemit Bang Nasution. Iya, iya. Jadi harus jelas, jangan tidak jujur membaca akwalnya ulama. Oke, Dibaca silakan sepotong, silakan seakan-akan- ditanggapi Bang Nah, Majid. Bang Majid, Jadi- standby enggak? Jadi ini orang menutup fakta yang udah relati di tangan muslimin ya. Ya. Ini dia menutup matahari dengan satu jari. Dia bilang antara Salafi sama Asy'ari itu sepakatan dalam akidah tauhid. Tidak ada perbedaan dan mereka sepakat. Betul, begitu. Astagfirullahaladzim. Betul. Kita semua dengar nih Majid. Pertanyaan ente. Majid ini padu domba dia yang ini. ente bawa tadi semua tuh Iya. tidak sama, tidak berhubungan. Nggak berhubungan, ini tauhid. Dia bilang tidak ada, makanya tadi dia nggak mau saya bilang antum mau ikut mazhab yang mana, dia bilang dua-duanya itu beda, mentrok, bukan Itu sama. dia bilang harus dijelaskan dan dijelaskan dengan Ibnu Taimiyah yang ente bawa tadi dengan kitabnya. Ibnu Ente Taimiyah bicara ente situ adil dia dari bahas sisi sebelah mana kalau ente Iya, iya. kayak gini nih. Ente pukul asal hantam ini. Bukan. Ana diskusi sama dia, bahas bab tauhid. Dia bilang ada dua prinsip. Ana bilang prinsip yang mana ente ikut? Dia nggak mau jawab. Katanya dua-duanya nggak bisa. Karena itu perbedaan jauh antara langit sama bumi dan itu saling menyalahkan. Udah, nggak usah pakai bahasa takfir. Tapi antara salaf memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, antara Asy'ariyah beda banget. Anak kecil di pesantren pertama itu dia tahu antara salaf sama Asy'ari beda memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang dua-duanya, ya nggak bisa dua-duanya. Harus antum tahu jelas berani dalam punya prinsip. Antum salaf ya bilang aku ahlus salaf dan aku meyakini akidah ahlus salaf, aku meyakini Allah punya tangan, tapi laisa gini, harus berani dalam agama, jangan Tadi sudah belum-belum gitu. disampaikan. Dia menetapkan seperti bagaimana ayatnya. Gimana sih? Ya, saya bertanya, di situ ada bilang Allah Subhanahu wa taala bilang ada tangan. Tangannya gimana fahamnya? Ya saya tetap tanya. Mau giring ke Mujassim dia nih. Dia ini menggiring kita, gini loh. Ini orang, Tinggal jawab aja. makanya kamu membaca lagi lebih banyak supaya paham. Saya sudah jelaskan tadi kepada Anda, ucapan imam kami, Imam Syafi'i, ketika berhadapan dengan nama-nama dan sifat Allah. Imam Syafi'i mengarahkan kami, Ahlus Sunnati wal Jamaah, dengan mengatakan, namurru bima ja'at. Kita berjalan sebagaimana dalil tersebut. Lebih lagi kalau kau ingin lebih panjang, para ulama membagi sifat itu kepada dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Berkaitan dengan tadi yang kau tanya tentang ayat tadi itu, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa itu sifat? Yaitu sifat. Apakah sifat itu mengandung sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah? Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Itu cukup jelas, Ali. Kalau kamu nggak paham, kamu belajar lagi. Iya, penjelasan ulama Paham ada nggak? dua. Benar. Sudah paham tidak? Sebentar. Penjelasan ulama ada dua, berbeda. Ada yang bilang zati, ada yang bilang takwil. Antum mengikuti yang mana? Tinggal jawab, aku mengikuti ini. Susahnya apa? Berani nggak? Kenapa berani, saya nggak? harus mengikuti framing kamu? Kamu ini kok maksa Bukan. pendapat Kamu orang. mengikuti ulama, bukan Kamu bisa saya. nggak? Aduh. Kamu bisa nggak menerima perbedaan orang menjelaskan sesuatu? Kok kamu pengen giring saya? Bukan. Kamu Di dalam yang nggak antum paham tahu kok disuruh saya mazhab mengikuti ya akhi, antum katanya muqallid. Muqallid itu harus dia punya prinsip dan mengikuti ulama. Antum Siapa yang nggak bisa mengharuskannya? bilang, ya, semua orang ya harus punya prinsip, jangan bisa pelan-pelan gitu, harus tahu paham Tuhan anta dari kayak gimana, Tuhan itu punya tangan atau tidak Nanti punya nanya tangan, aja. atau tawil atau tidak tawil. Oke, sekarang Hari udah ini ganti nggak mau tanya. jawab. Masa ganti Anda baru nanya? Masa ketemu ada ini kamu nih, yang tanya? baru Dari tadi Ustaz Nasution yang begini. ditanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah Ini- udah jelas lah. Ahlus Sunnah wal Oke. Jamaah ada bagiannya, ada yang bilang aku mengikuti tafsir Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah, aku mentakwilkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia berani dan dia nggak malu dengan akidahnya.
Dia menyatakan dengan jujur, aku mengikuti takwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah itu adalah kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan jelas kata-kata jawab yang jujur sebagai orang muslim yang berani, jangan belimplang gitu. Enggak perempuan, enggak laki. Kamu bicara di atas ketidaktahuan ini, tidak mengerti ini. Maksa sekali. Tolong masuk sudah supaya ada waktu berbalik gitu. Selesai, host. Supaya ini Enggak, terlalu ganti larut bertanya ini. juga Sekarang nggak apa-apa, Ustaz Sutil tanya. gantian Ya, sudah bertanya, waktunya. Gantian, tapi sesuai gantian dengan suruh. tema. Iya. Iya, ini mau saya tanya tentang tauhid dia ini coba. Oke, jadi kan dia mengatakan Ya, tadi. silakan Ustaz. Jadi kan Allah mengatakan wa huwas samiul basir, kata Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Apakah Allah mendengar? Jawab Antum Ali. apa bedanya sami'a dan sami'? Saya tanya, kamu jawab dulu. Kamu malah bertanya kamu. Nanti saya jawab. Kamu tanya dulu. Biar tahu antum bedaannya. Ini jawaban saya. Harus antum paham dengan sami'a, sama' dengan sami', dengan kabir. Allah katakan sami', azim, kabir. Ya, Itu semuanya nanti. Ya, sebentar. Enggak, Karena itu ya, ala wazn fa'il. Kamu mau ngajari saya bahasa Arab kamu? Ya, makanya bukan mengajari Anda bahasa Arab. Makanya pertanyaan Nah. kamu berjelas gitu. Enggak, Anta, sekarang jawab pertanyaannya. Pertanyaannya carikan, apakah Allah mendengar? Itu pertanyaannya. Allah katakan as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Apakah Allah melihat? Ayo, jawab. makanya saya Ada bilang persoalannya, basir Mahmud, dia coba. basir itu Coba. sami'un sama basami'un beda nggak? Sami' sama sami' beda nggak? Kok kamu tanya? Kamu jawab dulu pertanyaan Iya, saya. ini Langsung mau aja, jawab langsung tapi aja. harus tahu artinya dulu Ini- itu. Saya sudah, Dalam bahasa saya sudah Arab. tahu keyakinan. Dia nggak dengar. Kamu hampir mutar, kamu diam. Yang kamu Enggak, tanyakan enggak. itu sami atau samon tadi? Sami'ul saya sudah jawab. Wa huwas sami'ul basir. Ya, Sami'. pertanyaannya apakah Allah sami berarti? Iya, sami'. Apakah sami' Allah sami'? Apakah Allah sami' itu mendengar diterjemahkan? Ya kalau kita bilang sami' seperti manusia berarti Allah itu membutuh sesuatu. Tapi kalau Jadi bilang Allah jawab tidak sami'. aja. Allah tidak sami'. Bertele-tele amat. Makanya dari tadi kita jelaskan dia mutar. Nah, sekarang cuman kamu harus nanya paham, saja. ini Apa yang tauhid kau ya yakini? akhi, bukan Saya sepele, enggak ini memperkos. tauhid, ini tauhid. Makanya Ali, orang sabar makanya kamu, sabar nggak kamu. paham prinsip tauhid tanyaannya. Samar, lo. Ini saya tanya sama kamu. Kayak dari sisi keyakinan Syiah kamu. Oke. Allah mengatakan wa huwas Oke, sami'. aku jelasin kenapa aku jelasin saudara, aku jelasin kenapa aku bertegas Tunggu dulu sebentar. bertegas Kau tahan tanya sabar apa dulu, biar sami' aku sama ulangi, sami'. karena kamu- Oke, saya mute Aku dulu tegas dua-dua dulu kenapa ya. aku Bang bertanya Nasution, bedanya diskusinya sami' sama sabar. sami'. Sebentar. Bang Nasution, diskusinya sabar. Bang Ali ini bukan Syiah kok. Sabar, jangan asal menuduh. Lanjut. Nuduh. Gimana Bang Majid? Open mic. awal mau diskusi kan ini Majid yang bilang bahwa dia bicara tentang tauhid di antara dua keyakinan. Dia akan membawa pertama tentang Syiah dengan tauhidnya, bukan menuduh. Tahu Dia yang mengucapkan kok gimana sih objektif ini kamu ini lagi ngaco juga ini mabuk lem juga Iya, ini. dia mewakili Syiah. Ya, kita tidak Tapi bukan lupa. berarti Kenapa sekarang kamu ingkari pula? Iya, mewakili bukan berarti dia Syiah. Iya, artinya bukan bicara dia Cacat Syiah. logika ini. Mau Perlu bedah ya. dari situ kah? Dia perlu menjelaskan kan? Justru dia mewakili itu siapa yang mewakilkan ke dia? Karena dia Aku sebenarnya siapa Bang, yang aku mewakili. sebenarnya ini lagi bahas sifat tauhid, enggak melari ke mazhab. Ini tauhid dulu tauhid, tapi enggak apa-apa. Antum itu otaknya emang tersembit dengan mazhab, dengan akidah, dengan berantem berat jawab aja 1300 tahun tadi pertanyaannya. mazhab bodoh semuanya ini. Ya udah Enggak Bang apa-apa, Majid. kita bahas tauhid. Ya udah Bang Majid, sekarang kembali Ya. menjawab pertanyaan tadi. Ya. Ya, silakan. Jawab. Oke, kenapa aku mentegaskannya, akhi? Antum tanya sama anak, sami'u apa sami'? Karena apa? Kalau kan antum bertanya ke anak, sami' itu berarti ana mendengar, Allah mendengar. Allah mendengar seperti aku mendengar. Tapi antum mengatakan sami', as-sami'ul basir min sifat Allah zatiyah wa yasihhu al-qawl bi annahu ta'ala lam yazal sami'an wa basiran li'annahu ma'na zalik laysa muhtajan ila syai' liyasma'. Allah sami' tidak perlu sesuatu untuk dia mendengar.
dia bisa berkalam atau bersuara atau apa. Dia nggak butuh kayak kita mulut, lidah atau apa. Kalau itu bedanya sami' sama sami'. Allahu sami'un fi zati. Allah maha mendengar. Maha mendengar itu harus faham apa kata sami'. Karena enggak bedanya jama' taksir, ada jama' mukassaf baina sami' wa sami'. Ada bedanya. Sami' itu beda sama sami'. Saya sami', ini manusia, saya bisa mendengar, tapi butuh telinga, butuh sesuatu. Dan Allah yang menciptakan telinga, dan telinga itu ada kerjanya. Begitu aku bisa mendengar, telinga saya berhenti, aku nggak bisa mendengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala sami'un fi zatihi. Sami'un fi zatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, tidak seperti manusia. Bukan kamu seperti membayangkan ini Allah bisa mendengar seperti kita mendengar suara yang harus ada maujatnya, ada hertznya, ada ini. Allah Subhanahu wa taala munazzahun an hadhihi sifat ya akhi. Bisa faham ada jawaban wala harus dijelas lagi? Iya, bagus dipahami. Kalau kau normal aja bisa dipahaminya. Jadi begini, kan yang saya tanya tadi simpel, kamu yang kejang-kejang. Iya, Allah itu berarti mendengar, kan begitu. Allah juga mendengar, Allah juga mengetahui. Kan Allah katakan wa huwas samiul basir. Allah juga mengatakan lihat. Kan Allah melihat juga. Ya, tapi basar sama nazar bisa bedain nggak antum? Basar sama nazar. Saya bisa bedain, bukan itu pertanyaan saya. Allah mengatakan basir. Nazaro dengan basir itu basaro, apa? saya tahu. Basir sama nazara sama basara di bahasa Arab beda apa sama? Ya beda, ada persamaannya, ada perbedaannya. Ya, Berbedaan basir sama nazar belum tentu basir. Perbedaannya apa? Dengar persamaannya, dia sama-sama melihat. Perbedaannya, kalau basor itu yabsor, bisa melihat dengan ilmu, dengan hissi, dengan pengetahuan. Itu namanya basor. Makanya dikatakan wa ulahum qulubun la yubsiruna biha, bukan la yanturuna biha. Mereka memiliki hati. Bagaimana hati melihat? Yubsir. Paham itu? Al-ibsar huna, ya al-ibsar apa yani? Al-ibsar melihat dan menidrak apa yang dia lihat. Betul? Saya sudah jelaskan, kamu yang nggak mengerti. Basir, nadhoro sudah parti basaro, tapi basoro belum tentu nadhoro. Kenapa? Nadhoro itu melihat dengan ain, dengan mata, tetapi basoro dengan ain juga bisa, dengan kolbu juga bisa. Sebagaimana Allah katakan di Al-Quran, walahum qulubun la yubsiruna biha. Mereka memiliki hati. Hal yubsir bil ain? La, lakin bil qalb. Oke. Kita sepakat di sini. Berarti Allah sekarang balik lagi. Ini bagus. Berarti Allah maha mendengar dan maha melihat, tapi nggak butuh anggota tubuh. Betul seperti manusia atau sesuatu. La, Allah sudah kita batasi ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini licinnya di sini tuh. Nah, licinnya di situ, makanya kaidah dasarnya apa? Nggak mau dikasih dia kesempatan di situ. Berarti antum ini menisbatkan, berarti Allah melihat butuh sesuatu untuk melihat, mata atau apalah. Sudah disebutkan dalilnya, aku bicara dengan dalil. Ya, dalilnya apa coba? Allah katakan wala tadribu lillahi amsala. Dalilnya mata Allah beda sama mata makhluk nanti. Allah enggak serupa dengan apapun. Iya, tapi Allah katakan laisa kamitslihi syai. Allah enggak serupa dengan apapun. Paham? Iya, paham. Tapi itu bisa ditafsir lagi. Allah tidak serupa berarti Allah punya tangan, tapi tangan Allah enggak seperti makhluknya. Tetap menetapi sifat ada anggota tubuh buat Allah. Yang mengatakan Allah itu sama dengan makhluk kan enggak ada. Loh, kenapa kamu ingin menyamakannya? Bukan menyamakan. Dan Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim. Yang mengatakan itu siapa yang mengatakan? Yadullahi fawqa aydihim. Ana bukan. Man yaqul anna yadallahi fawqa aydihim. Man yaqul hadzal kalam? Bukan. Siapa yang mengucapkan ucapan ini? Ya, aqidah antum. Siapa yang mengucapkan ucapan ini? Siapa yang mengucapkan ucapan ini? Saya tanya aqidah antum memahami agama dengan tauhid. Itu Allah punya anggota tubuh enggak? Tangan, kaki.
Bang Majid, itu ditanya siapa yang katakan itu. Iya, mendingan bicara bahasanya pakai bahasa Arab aja semua biar difaham kanan kirinya biar paham semua. Kayaknya ini dia. Iya, pemahamannya masih ini dan yang satu juga pemahamannya masih bahasa ya. Yang karena bahasa menyatakan ya. itu, yang menyatakan Allah itu punya hudud, punya keberadaan itu Umar bin Khattab. Bagaimana? Ayat yang tadi atau ucapan yang tadi Bang Nas tanya itu ucapan siapa? Umar bin Khattab kata Allah itu punya had, punya keberatan, punya mahdud Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Benar yang disampaikan Bang Nas. Yang ditanya Bang Nas tadi bukan itu. Di Nasution tadi bertanya ayat Quran, ya Allah fawqa aydihim, itu perkataan Allah. Iya, kita mau tunggu ini. Sekarang Majid mau bilang itu perkataan siapa? Iya, dia nanya sama siapa yang berkata Allah itu punya ini. Saya bilang Umar bin Khattab. Gak gimana sih? Hampir murtad kamu. Ini mabuk ini. Kasih tahu ke dia. Ini Tadi yang ditanya itu apa? Majid pertanyaannya Nasution tadi adalah yadullah fawqa aydihim itu ayat atau bukan ayat? Oh, ayat. Itu ayat. Itu perkataan siapa? Kok perkataan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah jawabannya. Bukan, enggak. Kan itu Bukan seperti itu. Gimana sih? aduh. Ini loh. Itu Pemahamannya perkataan Nasution siapa? ini, gini Pak Montir, pemahaman Nasution ini, Allah punya kuping tapi kupingnya lain sama makhluk. Allah punya bokong nanti bokongnya lain sama makhluk. Allah punya tangan nanti tangannya lain sama makhluk. Kamu yang ucapkan, kenapa? Seperti itu. Kenapa kau nisbatkan sesuatu yang gak pernah saya ucapkan? Ya. Kan kau letakkan sesuatu ke dalam mulut saya. Kamu jangan lancang dong, ya. Ya berarti Saya antum katakan menafi Allah punya sifat bohong. Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Ada Kamu itu kejar lancang dia, ada namanya kejar itu. dia. Meletakkan sesuatu yang Bentar, gak ke dalam mulut saya. Diulang Bentar. ditanya dulu. Ini Bang Nas tanya ulang yang tadi, ente jawab dulu kita dengar dengan rapi. Baru ente Bahasa Arab mau aja, bilang Bang. apa, Bang Nas mau bilang apa dari itu, gitu loh. Tolong hampir Kayaknya murtad dia nggak kita paham mute bahasa dulu, Indonesia. gitu loh. Ente bukan siapa-siapa untuk menjelaskan ini. Jadi gini, jadi si Majid ini ya, dia berusaha menggiring kita, menggiring saya khususnya. Jadi Enggak ente ini akidah ente enggak jelas, akhi. Ucapan saya Nggak sudah jelas, mengikuti Al-Quran, mengikuti Antum hadis. ini akidahnya antum menafikan sifat tangan, Siapa yang mata. menafikan sifat? Berarti Siapa yang menetap. menafikan sifat? Menetap. Saya menisbatkan sebagaimana tadi dikatakan Imam Syafi'i. Kamu dengar nggak perkataan Imam Syafi'i? Namurru bima ja'at. Itu kata Imam Syafi'i. Kau dengar nggak itu? Ya Kau namurru, ulang iya. itu. Tapi antum harus tahu ini tangan Allah seperti apa, tangan zatiyah atau Para fi'liyah. ulama mengatakan itu adalah sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, para Fi'liyahnya ulama dengan- ada dengarkan, dua dengarkan bagiannya, ini. ada dua Makanya kau bagiannya. nggak mau dengar, nggak selesai saya mengucapkan kau selalu bantah. Ini muter-muter ulang lagi, ini nggak ketemu. Antum mengikuti siapa? Antum ikuti Asy'ariyah atau Salaf? Mazhab antum apa? Mujassimah, ikuti mazhab as-salus salaf yang menetapkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tangan, tapi tidak tangan seperti tangan makhluknya. Atau antum mengikuti mazhab Asy'ariyah yang mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala, tangan dibilang itu kudrat Allah. Tinggal jawab yang mana, pilih yang mana, susah banget kok anak baru ketemu Sunni yang pelin-pelan nggak berani gitu. Kalau Jujur, Sunni harus Nasution. hukum saya tak berani. Kamu Jujur, ini yang Nasution, aneh jujur. gitu loh. Oh maksa-maksa Nasution, orang. Nasution jujur, kamu pilih yang mana? Loh, Allah katakan siapa yang meragukan Allah Subhanahu wa taala punya kekuatan, kekuasaan, merahmati, menyayangi. Siapa? Udahlah, Siapa udah yang lain mengingkari majulah, itu? capek Gitu ini loh. orang pelin-pelan, bukan Sunni, bukan Yahudi, bukan Syiah, bukan apa, nggak paham akidahnya. Yang pasti Ya nggak sudah. mengikuti akidah Syiah gitu loh, ya. Ya sudah, Ali turun, Fana naik. Kalau Nasution, kalau sama saya dulu debat sudah persis Yohanes 1 ayat 1 sih. Sifat Allah bersama-sama dengan Allah. Ya sudah.